Nah teman-teman, sebelum belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Teman-teman pagi ini sudah siap untuk belajar? Nah, pagi ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan teman-teman disimak dan dipahami penjelasan dari Ustadz ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar di muatan pelajaran PPKN, pembelajaran 1, 2, dan 3, kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam muatan pelajaran PPKN ini nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, teman-teman sudah tahu belum kewajiban dan hak apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita terima terhadap lingkungan? Nah, di sini Ustadz akan memberikan beberapa contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja itu? Contohnya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Kemudian contoh yang kelima adalah menanam tanaman hias. Nah, itu adalah contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Contohnya adalah pertama, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian hak yang kedua adalah mendapatkan pasokan air yang bersih. Kemudian hak yang ketiga adalah menikmati udara yang segar. Kemudian hak yang keempat adalah terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman, itu adalah contoh kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 1, 2, dan 3, kompetensi dasar 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, di dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita akan belajar tentang membuat daftar dan hasil laporan wawancara. Teman-teman, silahkan disimak dan dipahami ya. Di sini Ustadz akan memberikan petunjuk bagaimana teman-teman bisa membuat daftar pertanyaan ketika mau melakukan wawancara. Petunjuknya apa? Yang pertama adalah susun pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Kemudian yang kedua, daftar pertanyaan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga, susunlah kalimat tanya secara singkat, jelas, dan santun. Kemudian yang keempat adalah bicarakan daftar pertanyaan yang telah kalian buat dengan orang-orang yang lebih ahli dengan topik atau tema wawancara kita. Nah, itu adalah petunjuk tentang bagaimana teman-teman membuat daftar pertanyaan. Nah, di bawah ini teman-teman silahkan dilihat, Ustadz sudah memberikan contoh tentang daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama ditulis adalah temanya terlebih dahulu. Temanya adalah budidaya pupuk kompos. Kemudian narasumbernya siapa? Di situ Ustadz dituliskan Bapak Mahmud. Kemudian contoh daftar pertanyaannya, yang pertama, sejak kapan Bapak mulai membudidayakan pupuk kompos? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos? Kemudian pertanyaan yang ketiga,
siapa saja yang membantu Bapak dalam membudidayakan pupuk kompos? Dan pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara membuat pupuk kompos? Nah, itu adalah contoh daftar pertanyaan ketika teman-teman mau melakukan wawancara. Nah, setelah teman-teman membuat daftar pertanyaan seperti yang teman-teman pelajari tadi atau yang Ustadz sampaikan tadi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara. Nah, di dalam wawancara ini pun teman-teman harus memperhatikan beberapa tahapan. Karena apa? Di dalam pelaksanaan wawancara ada 3 tahapan yang akan kalian temui. Apa saja itu? Yang pertama adalah tahap pembukaan. Kemudian yang kedua adalah tahap inti. Kemudian yang ketiga adalah tahap penutup. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pada tahap pembukaan, pewawancara akan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan melakukan wawancara ini. Kemudian di tahap inti, pewawancara mengajukan daftar pertanyaan yang telah dibuat, kemudian menulis sampaikan narasumbernya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Pada tahapan ini, pewawancara menutup wawancara dengan baik serta memberikan kesan yang menyenangkan. Kesan yang menyenangkan itu misalnya apa? Misalnya mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktu yang telah diberikan dan mau memberikan informasinya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan wawancara, yaitu yang pertama tahap pembukaan, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga adalah tahap penutup. Nah, setelah teman-teman melaksanakan wawancara, tahapan yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Nah, di dalam menyusun laporan hasil wawancara ini ada bagian-bagian yang perlu teman-teman perhatikan. Apa saja itu? Di sini Ustadz memberikan contoh bagian-bagian dalam menyusun laporan hasil wawancara. Teman-teman silahkan dilihat sambil disimak ya. Yang pertama adalah tema atau topik wawancara. Tema atau topik wawancara ini ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Contoh tema atau topik wawancara yaitu peduli lingkungan dengan membudidayakan pupuk kompos. Artinya, membicarakan tentang kegiatan pembuatan pupuk kompos. Tujuannya apa? Membudidayakan pupuk kompos dan orang-orang yang terlibat dalam pembudidayaan pupuk kompos. Bagian yang kedua adalah narasumber. Narasumber ini perlu dicantumkan. Untuk apa? Agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi dalam pelaksanaan wawancara. Kemudian bagian yang ketiga adalah pewawancara. Pewawancara ini juga perlu dicantumkan. Supaya apa? Supaya pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara. Kemudian bagian yang keempat adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini juga perlu ditulis dalam laporan wawancara. Agar apa? Agar pembaca mengetahui kapan dan di mana wawancara tersebut dilakukan. Kemudian bagian yang terakhir adalah hasil atau kesimpulan wawancara. Hasil atau kesimpulan wawancara ini ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan selama melakukan wawancara. Hasil wawancara ditulis dengan bahasa yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kemudian kesimpulan wawancara juga ditulis agar apa? Agar pembaca mengetahui hasil akhir dari kegiatan wawancara tersebut. Nah, hasil dan kesimpulan wawancara ini ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menyusun laporan hasil wawancara. Nah, di dalam menyusun laporan hasil wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sistematika atau urutan laporan. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Kemudian yang ketiga,
memperhatikan tanda baca dalam penulisan laporan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mau menyusun laporan hasil wawancara. Nah, di bawah ini Ustadz sudah memberikan contoh laporan hasil wawancara. Teman-teman silahkan dilihat kemudian disimak ya. Yang pertama adalah latar belakang wawancara. Siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara dengan tema perilaku cinta lingkungan. Latar belakangnya ditulis dulu. Dan setelah latar belakang ditulis, tujuan wawancaranya apa? Tujuan wawancara ini untuk memperoleh informasi cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, setelah latar belakang dan tujuan wawancara, kita tulis hasil wawancara, di mana hasil wawancara ini ada beberapa bagian. Ada tema wawancara, ada narasumber wawancara, ada pewawancara, ada waktu dan tempat, kemudian ada hasil atau kesimpulan dari wawancara. Ini sudah Ustadz sampaikan pada slide sebelumnya tadi tentang bagian-bagian dalam menyusun laporan hasil wawancara. Sebagai contoh, hasil wawancara, tema wawancara, perilaku cinta lingkungan. Kemudian yang kedua, narasumbernya siapa? Bapak Hariawan. Kemudian yang ketiga, pewawancaranya siapa? Yaitu Chandra. Kemudian yang keempat, waktu dan pelaksanaan wawancara, yaitu tanggal 6 April 2019 di rumah Bapak Hariawan. Kemudian bagian yang terakhir adalah hasil wawancara atau kesimpulan wawancara. Ingat tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa hasil wawancara atau kesimpulan wawancara itu disampaikan dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini. Di lingkungan sekitar kita terdapat hewan dan tumbuhan. Agar makhluk hidup tersebut tetap hidup dengan baik perlu dirawat. Mereka tidak hanya membutuhkan makan dan minum saja, namun tempat tinggal hewan perlu dibersihkan dan lingkungan sekitar tumbuhan harus dibersihkan dari hama. Dengan kegiatan ini, kita ikut peduli terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita, sehingga kita dapat mendapat lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, ini adalah contoh tentang bagaimana teman-teman menyusun laporan hasil wawancara. Nah, selanjutnya kita akan belajar di muatan pelajaran IPA pembelajaran 1, 2, dan 3. Kompetensi dasar 3.1, menganalisa hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar yang kedua adalah 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, di dalam muatan pelajaran IPA ini nanti kita akan belajar tentang kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam hayati dan juga cara-cara atau upaya pelestarian terhadap sumber daya alam. Nah, teman-teman, salah satu usaha untuk melestarikan sumber daya alam yaitu dengan merawatnya. Nah, teman-teman, tentunya baik sumber daya alam yang berbentuk hewan ataupun tumbuhan itu perlu kita rawat untuk menjaga kelestariannya. Nah, ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat, ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat yang bagaimana? Nah, teman-teman silakan disimak. Ustadz memberikan ciri-ciri masing-masing. Yang pertama adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Itu ciri-cirinya apa? Memiliki tubuh tegak dan bergerak lincah. Tubuhnya tidak terluka, bulunya bersih dan halus, matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Nah, ini adalah ciri-ciri hewan itu terawat. Kemudian sebaliknya, ciri-ciri hewan yang tidak terawat yang bagaimana? Ciri-cirinya yaitu tubuhnya lemas dan jarang bergerak. Kemudian bulunya mudah rontok dan terlihat kusam. Kemudian tubuhnya terdapat luka dan matanya berair. Kemudian ciri yang terakhir, kotoran hewan tersebut terlihat encer
berdarah dan bercacing. Nah, ini adalah bedanya hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat, sumber daya alam selanjutnya yaitu tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat juga akan terlihat. Bedanya apa? Kalau tumbuhan yang terawat itu daunnya hijau segar dan tidak kusam, tidak terdapat hama, dan juga pertumbuhannya terlihat normal. Itu adalah ciri tumbuhan yang terawat. Terus bagaimana kalau tumbuhan yang tidak terawat? Tumbuhan yang tidak terawat itu ciri-cirinya daun terlihat kusam kekuningan, kemudian batangnya kering dan rapuh. Kemudian ciri yang ketiga, pertumbuhannya tidak normal. Nah, teman-teman bisa membedakan ya antara ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan juga ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, menanam pohon di lahan kosong dapat menyuburkan kembali tanahnya. Salah satu tanaman yang dapat ditanam di lahan kosong adalah tanaman obat. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa saja yang termasuk tanaman obat itu? Nah, di sini Ustadz akan memberikan contoh tanaman obat dan manfaatnya. Teman-teman bisa dilihat dan disimak ya. Yang pertama adalah jahe. Jahe ini bisa digunakan untuk apa? Sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, serta memberikan efek rasa panas dalam perut. Bahan minuman penghangat tubuh, bahan industri obat, minyak wangi dan jamu tradisional. Kemudian contoh tanaman obat yang kedua adalah kunyit. Kunyit ini manfaatnya untuk apa? Bumbu dalam masakan, misalnya ketika memasak gulai dan opor. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengobati penyakit hepatitis. Kemudian bisa juga meredakan sakit mah. Kemudian menurunkan kadar kolesterol dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pencegah kanker. Kemudian tanaman yang ketiga adalah kencur. Kencur ini manfaatnya untuk apa? Yaitu untuk mengobati influenza, kemudian mengobati masuk angin, mengobati batuk, kemudian mengobati keseleo, kemudian mengurangi sakit kepala, dan juga bisa untuk mencegah kanker. Kemudian tanaman yang keempat adalah daun sirih. Daun sirih ini manfaatnya untuk mengobati penyakit asma, menyembuhkan radang tenggorokan, mengobati mimisan, mengobati sakit batuk, dan juga mengobati iritasi dan sakit mata. Kemudian tanaman yang kelima adalah temulawak. Temulawak ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk memelihara fungsi hati, kemudian mengurangi radang sendi, kemudian menurunkan penyakit kanker, kemudian menurunkan lemak darah, dan yang terakhir adalah mengatasi masalah pencernaan. Nah, teman-teman, itu adalah contoh tanaman obat dan juga manfaat-manfaatnya yang bisa kalian tanam di lahan kosong yang ada di sekitaran rumah kalian. Nah, setelah kita tahu tentang tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitaran rumah kita, tentunya kita butuh mengetahui bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Selain tanaman, juga kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Yang pertama, cara merawat tanaman dengan baik. Caranya bagaimana? Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur. Kemudian yang kedua, memberikan pupuk sesuai jadwal dan takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, membersihkan tanaman dari gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tanaman pengganggu. Kemudian cara yang keempat adalah memberikan pestisida untuk membasmi hama. Nah, ini adalah contoh cara bagaimana kita merawat tanaman dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita merawat hewan dengan baik?
Di sini Ustadz juga memberikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah memberikan makan dan minum secara teratur. Kemudian yang kedua, menyediakan kandang yang bersih. Kemudian cara yang ketiga, membersihkan kandang secara teratur. Kemudian cara yang keempat, membersihkan hewan peliharaan. Dan cara yang terakhir, memberikan obat jika hewan dalam keadaan sakit. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita merawat tanaman dan bagaimana cara kita merawat hewan dengan sebaik mungkin. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar di muatan pelajaran IPS pembelajaran 1, 2, dan 3. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, di dalam muatan pelajaran IPS ini nanti kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, teman-teman sudah tahu belum yang dimaksud sumber daya alam hayati itu yang bagaimana? Silahkan disimak ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, yang mana sumber daya alam tersebut dapat diperbarui. Nah, di sini Ustadz akan memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu baik dari hewan ataupun tumbuhan. Yang pertama, pemanfaatan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, ayam menghasilkan telur dan daging untuk bahan makanan. Sedangkan bulu ayam digunakan untuk membuat kemoceng atau sulak. Kemudian contoh yang kedua adalah hewan kambing. Kambing ini menghasilkan susu dan daging. Dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Kemudian hewan yang keempat adalah sapi. Sapi di sini juga diambil susu dan dagingnya sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Selain susu dan daging, kulit sapi juga dimanfaatkan untuk membuat beduk. Selain itu juga tenaganya juga dimanfaatkan untuk menarik pedati. Kemudian contoh hewan yang keempat adalah ulat sutra, yang mana ulat sutra ini menghasilkan sutra yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pemanfaatan untuk manusia. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang pemanfaatan hewan terhadap manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh pemanfaatan tumbuhan, yang mana tumbuhan ini juga dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya yang pertama, tanaman jeruk dimanfaatkan buahnya untuk apa? Untuk vitamin tubuh manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah tanaman kelapa, yang mana tanaman kelapa ini dimanfaatkan buahnya dan batangnya. Buahnya dimanfaatkan untuk sumber makanan dan batangnya dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian contoh tanaman yang ketiga adalah tanaman jati, yang mana tanaman jati ini dimanfaatkan batangnya untuk bahan perabotan rumah. Kemudian contoh yang terakhir adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini juga dimanfaatkan manusia sebagai apa? Sebagai tanaman hias. Nah, teman-teman, ini tadi adalah pembahasan tentang contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar di muatan pelajaran SBDP pembelajaran 1, 2, dan 3. Kompetensi dasar 3.4, memahami karya seni rupa teknik tempel. Nah, di dalam muatan pelajaran SBDP ini nanti kita akan mempelajari tentang karya seni tempel, yang mana pada pembelajaran sebelumnya teman-teman setelah mempelajari apa yang dimaksud dengan kolase
dan juga apa yang dimaksud dengan mozaik. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang montase. Bedanya dengan kolase dan mozaik apa? Kita pahami dulu pengertian dari montase ya. Karya montase adalah karya seni dengan menggabungkan beberapa gambar yang dipotong, kemudian ditempel secara bersamaan sehingga membentuk gambar dengan makna yang baru. Artinya, karya montase ini menempel gambar-gambar yang diambil dari berbagai sumber, kemudian ditempelkan pada kertas yang baru dan dia akan mempunyai cerita atau makna yang baru. Nah, bahan-bahan untuk membuat karya montase ini apa? Yaitu yang pertama, gambar yang bisa diambil dari majalah ataupun koran bekas. Selain itu juga bisa disiapkan untuk lem kertasnya, kemudian pensilnya, kemudian guntingnya dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah membuat montase ini bagaimana? Yang pertama adalah teman-teman bisa mengumpulkan bahan gambar yang sesuai dengan tema yang akan dibuat. Jadi dikumpulkan dulu gambar-gambarnya. Kalau sudah terkumpul, langkah yang kedua adalah menggunting gambar-gambar tersebut. Setelah digunting, langkah yang ketiga adalah menyusun gambar menjadi cerita yang baru atau cerita yang mempunyai makna baru. Setelah itu sudah disusun, langkah yang terakhir adalah menempelkan gambar menggunakan lem pada lembaran kertas yang baru. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kita membuat karya seni montase.